Shalom, salam damai sejahtera, sukacita buat kita semua, saudara. Apa kabarnya? Harapan saya semua baik-baik aja, senang kita bisa ketemu kembali. Kita akan bahas firman Tuhan sama-sama lagi ya, saudara. Nah, tapi sebelum kita ke sana, mari saya ajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian ini. Ya rada pasti kita bayar. Rada pasti kita bayar. Mari kita sapa Tuhan kita ya saudara. Mari kita cari hadirat. Mari kita fokus sama Tuhan aja. Ya rada pasti kita bayar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku puji, ku sembah.
Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu. Mulia We worship you, Lord. Engkaulah yang dipuji, Engkaulah yang disembah. Permata hidupku Tuhan. Puji, haleluya. And I sing hallelujah. And I sing hallelujah. Terima kasih Tuhan, sungguh Allah yang perkasa, mulia, berpujian, kemuliaan selama-lamanya Tuhan. Buat Engkau ya Bapa. Bapa berkati kami
Ntar kami belajar lagi firman Tuhan. Berikan kami pencerahan ya Roh Kudus. Urapi lidah bibir hamba-Mu, keluarin sesuatu yang daripada-Mu, yang spontaneous, yang baru ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di salib-Mu, di balik salib-Mu Tuhan. Berkati seluruhnya yang mendengar, biar boleh menerima benih yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pembelajaran ini pada tangan-Mu. In the name of Jesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan saudara kembali firman Tuhan, Alkitab saudara dan juga catatan. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-26. 1 Samuel pasal yang ke-26. Oke. Pasal 25 lanjutan daripada cerita Daud, Nabal, dan Abigail. Pasal 26, jadi baru lengkap satu pasal, Daud konfront lagi sama Saul. Ya, Daud konfront pertama kalinya itu pasal 24, sekarang pasal 26. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup, judulnya. Datanglah orang ke Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila, di padang belantara, lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Nah, ternyata Saul masih menjadi ancaman buat Daud. Waktu itu dimaafkan di dalam gua, dipotong jubahnya, ternyata nggak membuat Saul bertobat. Saul kembali lagi kepada wataknya yang dahulu dan kepada ketakutannya karena terancam sama Daud. Karena begitu besar keegoisannya, mementingkan dirinya sendiri supaya tahtanya nggak digulingkan, maka dia kembali mengejar-ngejar Daud. Nah, saudara, dari sini kita bisa dapatkan sesuatu pelajaran dalam kehidupan. Bahwa orang yang sudah dimaafkan tidak menjadi jaminan mereka akan berubah. Begitu juga dengan kita. Saat kita dimaafkan, bukankah kita sering lagi kembali ke manusia yang lama dan melakukan perbuatan dosa? Ya, jadi di dalam kehidupan siapapun bisa melukai kita. Siapapun orang yang sudah dimaafkan beribu-ribu kali, dia tetap bisa melukai kita. Itulah hidup di dalam dunia. Selalu akan ada orang yang bisa melukai kita. Tetapi kita punya senjata dari Tuhan, yaitu kita punya pengampunan, yaitu kuasa mengampuni 70 kali, 7 kali terhadap orang-orang. Amin, saudara. Ya, jadi orang bisa aja berbuat lagi kepada kita yang jahat. Tapi kita punya senjata pengampunan. Artinya apa? Kita punya sapu, saudara. Kita punya kain pel untuk bersih-bersih terus di dalam hati kita dengan cara yang mengampuni. Amin. Nah, ayat yang ketiga, berkemahlah Saul di bukit Hakila. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sehingga Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring jadi kemahnya Saul, itu dengan Abner bin Ner panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het, orang itu, dan kepada Abisai anak Zeruya, saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Nah, saudara, kenapa Daud begitu berani berduaan atau tadinya mau sendirian, saudara? 1 versus 3.000. Bisa aja ketangkap dan 3.000 serbu Daud mati, bukan? Ya, karena Daud tahu jelas bahwa selama Tuhan melindungi, singa itu cuma seperti mengaum-ngaum dan tidak menggigit. Ya, artinya selama kita berada bersama Tuhan, pertanyaannya adalah kita ada di dalam Tuhan atau tidak? Kita ada di dalam teritori Tuhan atau tidak? Kalau kita ada di dalam teritori Tuhan, maka firman-Nya jadi, yaitu
Musuh hanyalah seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak bisa melukai kita. Daud tahu betul hal ini, saudara. Ya, jadi jangan biarkan ketakutan itu masuk, saudara. Kalau kita sedang mengalami sebuah tantangan, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Musuh tidak bisa menyentuh kita. Musuh tidak akan melukai kita. Bahkan maut sekalipun dilewatkan, saudara. Itulah kekuatan, mujizat di dalam kita berjalan bersama Tuhan, yaitu berjalan di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita daripada kasih-Nya. Apapun itu tidak bisa memisahkan kita daripada kasih, perlindungan daripada Tuhan, dan Daud tahu jelas tentang ini. Nah, Ahimelek itu orang Het, saudara, dan bukan orang Israel. Di sini disebutkan ada Zeruya. Zeruya itu seorang perempuan, adiknya daripada Daud, saudara. Anaknya ada 3, Yoab, yang di sini ada ini Abisai, dan ada dan satu lagi ada Asael, saudara. Ya, jadi Abisai memang sangat dekat dengan pamannya sendiri, sehingga Abisai mau menemani Daud. Nah, mari kita lanjut baca aja, saudara. Ayat ke-7, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah di sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Wah, hari ini nih Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini kesempatan, ini dari Tuhan. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan 1 tikaman aja. 1 aja cukup. Tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman." Lalu lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi. Jadi diambil tombak dan kendi, saudara, dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekali tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, jadi setelah diambil, saudara, lagi-lagi Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan, karena dia menghormati tangan Tuhan yang mengurapi. Dia menghormati urapan daripada Tuhan, saudara. Karena itu hendaknya kita menghormati hamba-hamba Tuhan. Kita hendaknya menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita menghormati pastor kita, kita menghormati kakak rohani kita menghormati bapak rohani kita. Amin, saudara. Nah, kita lanjut. Jadi Daud ngambil kendi sama tombak, lalu dia pergi dari tempat itu yang agak jauh, saudara. Ayat 14. Ya, ayat 13 terakhir dibilang sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Garis bawahi dulu, saudara, jarak yang besar antara mereka. Nanti ini ada maknanya. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Dia panggil-panggil Abner, saudara. Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu, demi Tuhan yang hidup. Kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Dengan kata lain, Daud bilang begini, "Kamu itu pengawal raja, tapi kamu lalai dalam tugasmu. Aku lebih bisa melindungi tuanku raja daripada kamu." Makanya dia bilang, "Kamu laki-laki apa bukan?
Kalau laki-laki, live up to your responsibility dong. Live up to your job dong. Gitu. Ini mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita, saudara, bahwa bukan cuma laki-laki aja, tapi semuanya tentunya. Tapi terutama laki-laki. Ya. Apabila kita diberikan responsibility atau job, mari kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan excellent. Abner ini harusnya dia terjaga atau dia buat shift-shiftan, saudara. Tapi dia tidak melakukannya dengan benar. Ini mengajarkan kita tentang yang namanya responsibility. Kalau di dalam hal kecil aja kita nggak mau responsibility, saudara, bagaimana kita mau dipercayakan dengan hal-hal besar, betul? Kebanyakan kita maunya instan, cepat, langsung ke bintang. Saya nggak mau yang kecil-kecil, saya mau yang besar. Atau kita ambil yang kecil-kecil, kita lakukan sebentar, kita bilang lagi, kapan promosi aku? Kapan kasih aku ini? Kapan kasih aku itu? Aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu. Perlu konsistensi. Di dalam konsistensi titik-titik itu perlu waktu. Kita menunjukkan responsibility kita. Sehingga saya percaya saat kita responsible dalam segala perkara, bahkan melakukan lebih daripada apa yang diminta, saudara, maka Tuhan pasti akan promosikan kita. Ya. Ayat 17, Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini lagi? Ya, kalau boleh saya tambahkan lagi, apa yang telah kuperbuat memang waktu dari jarak di gua sampai sekarang, emang aku ngapain? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengar perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sedang mengusir aku, sehingga aku tidak dapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Jadi Daud juga datang dengan kerendahan hati. Dia gak bilang, hei Saul, kamu gak ingat ya di goa ya? Kamu sudah pikun ya, gak ingat di goa ya? Saya kalau mau bunuh kamu bisa loh. Bahkan sekarang juga bisa. Lihat nih pedang sama kendi. Bisa aja Saul seperti itu. Tapi dia pengen tahu kenapa. Pertanyaannya, kenapa kamu berbuat itu kepadaku? Itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Yang membuat orang yang ditanya itu bisa sadar. Kenapa ya? Bisa pikir dengan baik. Karena itu saudara, kalau kita dalam mengkonfrontasi orang, saudara dikasih posisi yang lebih tinggi untuk mengkonfront seseorang. Tujuannya bukan untuk balas dendam, bukan untuk memenuhi buat semprot dia. Tujuannya bukan meluapkan amarah. Tujuannya bukan supaya dia kayak merasa terhukum dan merasa bersalah. Bahkan di dalam pikiran kita seperti berlutut, saudara. Tapi konfrontasi adalah gunanya untuk menyadarkan orang. Itu baru kasih. Yang bukan kasih itu kalau konfront untuk melepaskan amarah. Tapi this is the art of confrontation. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan. Buat kita mengerti juga, tapi buat orang lain menjadi sadar. Kalau kita konfrontasi tegur orang sembarangan, saudara, kita melukai pribadinya. Jangan lukai pribadi anak Tuhan. Tapi biarkan, bimbing orang itu berpikir lewat pertanyaan-pertanyaan. Tuntun dia sehingga dia ketemu alasan, akar, kenapa dia melakukan suatu kesalahan. Ya. Ayat 20. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu.
Sesungguhnya lah perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku juga berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Luar biasa. Aku mengampunimu, hendaknya kamu mengampuni aku. Bukan, aku mengampunimu, hendaknya Tuhan mengampuni aku. Itu yang betul. Aku mengampunimu, aku melepaskan engkau. Hendaknya Tuhan melepaskan aku. Karena dengan aku mengampunimu, dengan aku melepaskanmu, aku melepaskan forgiveness, maka sebenarnya aku memiutangi Tuhan. Hebat banget Daud. Ayat 25, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatinya kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Nah saudara, di waktu ini, di masa ini, tahukah saudara bahwa Daud justru melakukan atau menulis psalm, atau dia bernyanyi, atau dia bermazmur justru dia masuk dalam hadirat Tuhan. Ada di Mazmur 54. Saya bacakan buat saudara. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadamu karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkan doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Instead dia amarah dan dia kecewa, kok saya dikejar-kejar lagi, dia malah masuk dan memuji Tuhan, saudara. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Inilah yang menjadi dasar iman kenapa Daud berani, satu aja berani ke 3.000. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seterus-terusku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu yang baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Di dalam situasi terdesak, justru Daud beriman. Tuhan menolongku. Tuhan melepaskanku. Ya udah, nggak perlulah bawa 600-400 orang. Aku cukup. Karena apa yang terlalu kecil buat Tuhan. Dan juga apa yang terlalu besar. 3.000 orang sepele buat Tuhan. Itu imannya Daud. Dan satu hal terakhir yang kita bisa belajar saudara. Daud memberikan pengampunan yang kedua kali. That's a picture of Jesus yang memberikan pengampunan kedua kali. Dan pengampunan yang kedua kali dari Tuhan itu selama-lamanya buat kita. God is a God of second chance. Sebagaimana kita selalu terima second chance dari Tuhan. Bahkan kalau saya boleh bilang, Tuhan adalah a God of every chance atau another chance. Dia selalu berikan kita pengampunan, dia selalu berikan pertolongan, dia selalu berikan, gak pernah berhenti, saudara. Karena itu marilah kita lagi introspeksi diri untuk terus berani memberikan pengampunan kepada orang-orang. Forgiveness beda dengan rekonsiliasi. Forgiveness justru kita harus memberikan jarak kepada orang yang kita ampuni. Daud ini waktu dia habis ambil pedang sama kendinya dan dia sudah tahu dia pasti memaafkan Saul, kalau enggak dia sudah dibunuh. Daud pergi, ada jarak dengan Saul. Artinya apa saudara? Memberikan pengampunan bukan artinya saudara langsung rekonsiliasi jadi dekat lagi, jadi kayak saudara, no. Tapi memberikan pengampunan artinya memberikan second chance atau kesempatan buat orang itu untuk dia berubah dan kembali mendapatkan kepercayaan kita. Tapi mendapatkan kepercayaan kita bukan artinya instan, ya saya maafkan kamu, bukan artinya saya langsung bisa percaya dengan orang itu. Tentu kita harus memberi jarak, kalau enggak orang terus bisa menyakiti kita, saudara.
Betul? Makanya Daud mengambil jarak daripada Saul. Makanya Daud lari-lari lagi dari Saul. Karena dia bawa 600 orang. Dan dia tidak mau ada satupun yang terluka kembali. Kita juga harus cerdik sebagai orang Kristen. Memberikan pengampunan, tapi juga kita harus berikan jarak dan waktu. Sampai orang itu berubah dan orang itu mendapatkan kembali kepercayaan kita. Kita yang diberikan pengampunan juga harus layaknya seperti itu. Jangan sia-siakan second chance yang diberikan kepada kita. Baik itu yang diberikan dari orang maupun yang diberikan dari Tuhan. Tapi marilah kita sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Dan earn kepercayaan orang itu. Saudara tahukah? Kita bisa earn God's trust. Tuhan mengampuni kita. Sungguh-sungguh saudara berubah. Dan dapati kepercayaan Tuhan lagi. Saya mau beritahu, kalau Tuhan sampai percaya sama kita, apa yang tidak dibukakan buat kita di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kami belajar banyak dari Saul mengampuni kembali. Hendaklah layaknya kami juga mengampuni seluruh orang yang bersalah pada kami. Sehingga Kau juga melepaskan kami dari jerat-jerat, dari algojo-algojo ya Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus yang menumbuhkan benih ini, supaya hidup kami juga berubah dan menjadi berkat buat orang-orang. Makasih Tuhan. Kami siap untuk belajar yang selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.